imanilah. Ada kasih, ada harapan, dan harapan yang diimani, yang dipercayai, diyakini, itulah iman. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak ada pengharapan, tidak ada iman juga. Maka yang terbesar adalah kasih. Tanpa ada harapan, apa yang Anda imani? Tanpa ada kasih, Anda tidak punya harapan. Maka Tuhan katakan Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah dalam dia dan dia dalam Allah. Maka marilah kita tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Tinggal dalam kekudusannya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bagi kita orang beriman, ya, kita mengarahkan hati pada Tuhan. Kita bersyukur karena dikasihi. Kita bersyukur karena Yesus hadir dan setia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia memberikan banyak pengharapan. Dia berjanji menyertai kita. Berjanji memberikan roh penolong bagi kita. Roh Kudus, roh penghibur, roh yang memberi kepada kita mujizat-mujizat. Roh Kudus yang membebaskan kita dari dosa. Apa jadinya kalau kita yang berdosa ini tidak diampuni Tuhan? Ini suatu yang sangat menyedihkan. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan, maka kita tidak pernah dibebaskan dari dosa-dosa. Kita hidup terus-menerus dalam beban dan ketakutan-ketakutan. Roh Kudus juga membebaskan kita dari setan-setan. Terang datang, kegelapan pergi. Roh Kudus datang, maka roh jahat pergi. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus terangnya itu dalam diri kita. Dia memberikan pada kita rohnya. Jangan takut karena roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Rasakanlah kehadiran roh yang lebih berkuasa daripada roh-roh lain. Imanilah. Ada kasih, ada harapan, dan harapan yang diimani, yang dipercayai, diyakini, itulah iman. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak ada pengharapan, tidak ada iman juga. Maka yang terbesar adalah kasih. Tanpa ada harapan, apa yang Anda imani? Tanpa ada kasih, Anda tidak punya harapan. Maka Tuhan katakan Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, Allah dalam dia dan dia dalam Allah. Maka marilah kita tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Tinggal dalam kekudusannya. Bapak Uskup selalu mengatakan kita sedang menuju pada kesempurnaan kasih dan kesempurnaan kekudusan. Karena Yesus Kristus mau menyempurnakan kita. Kita tidak hanya ingin disembuhkan. Tidak. Kita ingin disempurnakan. Badan, jiwa, dan roh kita. Badan kita disembuhkan, jiwa kita dibebaskan dari dosa-dosa dan semua ingatan masa lalu. Yang kepahitan-kepahitan maupun masa lalu yang membebani hidupmu. Dan roh kita dibebaskan dari roh jahat. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita ialah kesempurnaan badan, jiwa, dan roh.
Maka jangan hanya minta kesembuhan badan. Ya. Anda dikehendaki Tuhan untuk sempurna dalam rohmu. Sehingga pikiranmu tidak hanya roh jahat melulu sedikit-sedikit sakit karena takut kemudian mulai mengarang cerita. Ya, baru sedikit sakit sudah mengarang cerita bagaimana kalau saya mati, anak-anak masih kecil, kemudian apakah pasangan saya, suami saya, istri saya nanti kawin lagi. Mulai Anda memikirkan membuat cerita yang temanya negatif. Dan Anda mulai berdoa, Tuhan Engkau ada di mana? Ya di dalam dirimu itu, tapi kamu sendiri pikiranmu yang kemana-mana. Nah inilah yang harus kita sadari. Ya, kita sadari bahwa Tuhan menyempurnakan. Tuhan tidak hanya menyembuhkan batuk pilek. Tuhan tidak hanya mau membebaskan kita dari roh-roh ya kuntilanak, gendruwo, tuyul. Itu mah pekerjaan mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau menyempurnakan hidup kita, badan, jiwa, dan roh kita dengan badannya, tubuh Kristus, darah Kristus, dan roh Kristus. Maka sangat indah digambarkan oleh Paulus dalam bacaan pertama bahwa hidup orang beriman akan diperbaharui setiap hari, disempurnakan setiap hari. Pembaharuan Tuhan terus menerus, pengampunan Tuhan terus menerus, kasih Tuhan terus menerus, rezeki Tuhan terus menerus. Dalam proses kita disempurnakan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesempurnaan inilah yang harus kita syukuri. Ya. Kita tidak hanya percaya pada yang kelihatan, kata Paulus, tapi yang tidak kelihatan. Seperti apakah kesempurnaan itu? Kalau kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, kalau tubuh kita ini akan lemah dan dibongkar Tuhan. Tuhan menyediakan tempat kediaman yang abadi, bukan buatan manusia, tapi kediaman hidup yang kekal dan abadi. Maka marilah kita terbuka pada Yesus yang hadir. Jangan terpuruk pada kegelapan dosa, jangan terpuruk pada kegelapan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan mengunci pikiran Anda terhadap kabar sukacita Yesus yang datang kepadamu dalam kasih-Nya yang sempurna. Saya selalu senang dengan kata-kata Santa Faustina. Dia mengatakan pada Santa Faustina, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang kepada umatku dengan membawa oleh-oleh begitu banyak. Tapi umatku cuek, tidak peduli. Dia sibuk dengan urusan-urusan pribadinya. Dia sibuk dengan ketakutan-ketakutannya. Dia sibuk dengan pikiran-pikirannya yang negatif. Sehingga aku disamakan oleh mereka seperti barang. Kehadiranku tidak ditanggapi. Aku dianggap seperti lilin saja atau sebagai meja saja. Sebagai bangku-bangku yang tidak hidup. Nah itulah kata-kata Tuhan Yesus yang dikatakan melalui Santa Faustina. Sekarang Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah kita dengan begitu banyak
berkat dengan begitu banyak oleh-oleh. Tapi Anda tidak mau menerima. Anda hanya mau minta mungkin jodoh. Anda hanya mau minta mungkin anak. Siapa yang rugi? Anda rugi loh. Maka mari kita terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Apa saja Tuhan berikan, kita terima, pasti baik. Terutama Dia memberikan Roh Kudus, terutama Dia memberikan pembebasan dari roh jahat. Apa yang dikehendaki Tuhan hanya satu, yaitu kita semua menjadi saudara-saudara, laki-laki, perempuan menjadi ibu. Ketika kita melakukan kehendak Yesus, kehendak Allah Bapa, seperti Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, demikian juga kita melakukan kehendak Yesus, yaitu apa? Mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap usaha, dan seterusnya. Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Marilah kita tinggal dalam kasih dan kita melakukan kehendak kasih. Tinggal dalam kasih Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Ketika Anda sedang berada dalam kasih, ketika Anda dikasihi dan mengasihi, Anda melihat dunia ini penuh dengan senyum, dunia ini penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan doa-doa syukur. Dan pada waktu itulah kita bertanya, setan ada di mana? Maka stop, jangan hidup dalam ketakutan-ketakutan. Stop, jangan hidup di dalam persembunyian-persembunyian karena kamu takut. Mari kita hidup baru dalam Kristus, dalam kasih-Nya, dalam kekudusannya, dalam berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Dan kita lakukan kehendak Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berhentilah untuk membenci, berhentilah untuk marah, berhentilah untuk sembunyi terhadap orang lain dan Tuhan. Dan marilah kita juga mengasihi diri sendiri, mensyukuri berkat Tuhan. Dan terutama kita menyambut Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam adorasi kita menyambut Dia hadir dengan membawa banyak berkat. Kita mengarahkan hati pada sakramen Maha Kudus agar kita menjadi terang seperti sakramen Maha Kudus digambarkan dalam monstran yang membawa terang.